Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadata sidqin wa haqq wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin wa man salaka sabilahum wa tarassama khutahum wa nahaja manahijahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islami wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr fa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukr ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, wabil khusus jajaran pengurus takmir Masjid Namira yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi ini Allah kembali memberikan nikmat yang tidak terhingga kepada kita sekalian. Kita bangun dalam keadaan iman, kita bangun dalam keadaan Islam, kita bangun dalam keadaan sehat, dan kita bangun dalam keadaan sempat yang karenanya kita bisa mengawali lembaran kehidupan kita pada pagi ini dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tunaikan salat subuh dengan berjamaah dan tentu kita berdoa mudah-mudahan apa yang baru saja kita lakukan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan ibu sekalian, tema yang kita atau yang ada di depan kita ini adalah salah satu penggalan dari buku yang dikarang oleh Imam Ibnul Qayyim yang barangkali di dalam buku itu ya atau di dalam tema ini terkait dengan bagaimana cara kita mengelola perasaan, mengelola jiwa dan mengelola hati di saat kita menghadapi takdir yang kita tidak menghendakinya takdir itu terjadi. Kalau di dalam buku itu disebut sebagai takdir yang buruk. Meskipun kita semua memahami di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada takdir yang buruk. Ya, tetapi ketika manusia menganggap apa yang diinginkannya itu tidak terjadi atau yang terjadi itu tidak sebagaimana yang dia harapkan, itu kan biasanya disebut sebagai takdir yang buruk. Ketika waktunya penerimaan mahasiswa baru, anaknya mendaftar di sebuah universitas, dia berharap anaknya itu bisa diterima. Ketika tidak diterima, maka mungkin dia menganggap ini adalah takdir yang buruk. Ketika dia melakukan sebuah usaha, kemudian dia sudah berikhtiar sekuat tenaga dengan usahanya itu, tapi ternyata kemudian usahanya itu mengalami kegagalan, mungkin dia akan mengatakan ini adalah takdir yang buruk. Ya, ketika dia melepas kepergian suaminya untuk pergi ke sebuah tempat,
tapi tiba-tiba ada telepon masuk ke dalam HP-nya bahwa ternyata suaminya kecelakaan di jalan misalnya, maka pasti orang ini akan mengatakan ini adalah takdir yang buruk. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengelola hati, mengelola jiwa, dan mengelola perasaan di saat menghadapi situasi yang tidak diinginkan, ini memang bukan persoalan mudah. Tapi bagi orang-orang yang beriman, sekali lagi, bagi orang-orang yang beriman, mengelola hati, mengelola jiwa, mengelola perasaan saat menghadapi situasi yang tidak diinginkan, itu sesungguhnya bukan persoalan yang sulit. Sekali lagi, bagi orang yang beriman, ketika menghadapi situasi yang dia tidak menginginkannya itu terjadi, ya, maka mengelola jiwa dan perasaan itu sesungguhnya bukan persoalan sulit, karena dia adalah orang-orang yang beriman. Tetapi kita bisa melihat di dalam kehidupan kita, tidak ada satupun orang yang tidak menghadapi situasi ini. Ya, ini yang perlu kita ketahui bersama. Tidak ada satupun orang di dalam kehidupannya itu selalu linear sebagaimana yang dia inginkan. Waktu daftarnya anaknya sekolah diterima, waktu dia berusaha berhasil, waktu dia kepingin menikah dengan calon baik yang dia inginkan terjadi, dan seterusnya. Tidak seluruhnya atau tidak sepenuhnya seperti itu. Ada kegagalan-kegagalan yang pasti akan dia alami. Nah, disinilah betapa pentingnya seorang mukmin itu untuk kembali kepada keimanannya dan kemudian bisa mengelola perasaan, mengelola hati, dan mengelola jiwanya itu dengan baik. Bahkan bisa kita lihat seringkali kadang-kadang situasi-situasi yang tidak diinginkan itu terjadi secara beruntun. Ya kan? Terjadi secara beruntun. Ini ada sebuah kisah ya pada masa tabi'in. Ada seorang tabi'in yang bernama Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini adalah adiknya Abdullah bin Zubair, putra dari Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini seorang sahabat yang menikah dengan Asma binti Abu Bakar. Berarti Urwah bin Zubair ini adalah cucunya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, suatu ketika Urwah bin Zubair ini mendapatkan undangan dari seorang khalifah yang waktu itu ada di Damaskus. Dia tinggal di Madinah. Ya, dia ini tinggal di Madinah, si Urwah bin Zubair ini. Ya, dia tinggal di Madinah dan kemudian mendapatkan undangan dari seorang khalifah yang bernama Walid bin Abdul Malik yang waktu itu ada di Damaskus. Untuk apa undangan itu? Urwah bin Zubair ini dikenal sebagai ahli hadis, ya, dikenal sebagai ahli hadis, dan kemudian beliau diundang ke sana untuk memastikan satu hadis, apakah hadis itu benar atau salah, apakah hadis itu sahih atau tidak. Akhirnya Urwah bin Zubair berangkatlah ke Damaskus dengan menunggangi kudanya bersama seorang putranya. Nah, ketika sampai di tempat itu, ya, ketika sampai di tempat sang khalifah itu, ya biasalah kemudian dijamu dan seterusnya. Putranya ini main kuda. Ya biasa kalau raja pada masa yang lalu atau khalifah pada masa dulu mesti dia punya kuda gitu ya, yang biasa digunakan untuk bepergian atau bahkan digunakan untuk berperang. Nah, tiba-tiba tidak tahu gimana ceritanya, akhirnya sang kuda ini mengamuk dan kemudian melemparkan si putranya ini sampai kemudian meninggal. Jadi putranya ini meninggal. Tidak lama setelah itu, ya tidak lama setelah meninggalnya sang putra ini, akhirnya Urwah bin Zubair ini tiba-tiba terkena sebuah penyakit yang mungkin kita menyebutnya sekarang penyakit ini kanker, ya, atau tumor begitu yang cukup ganas. Sehingga akhirnya ya dia harus diamputasi. Datanglah tabib untuk dokter begitu ya, untuk mengobati penyakitnya ini, dan keputusan dokter waktu itu kakinya Urwah bin Zubair ini harus diamputasi. Jadi pertama anaknya meninggal, ya, padahal dia berangkat dengan senang, ya, berangkat ke Damaskus ini dengan senang hati. Tapi kemudian anaknya meninggal, dia sendiri sakit yang mengharuskan kakinya itu dipotong atau diamputasi.
Nah, makanya tabib yang merawatnya itu ya kemudian menawarkan obat bius. Ya sebagaimana yang kita lihat sekarang ini ya, ketika orang itu dioperasi, apalagi itu operasi besar, maka pasti akan dibius. Nah, Urwah bin Zubair ini dibius. Ketika ditawarkan bius itu kepadanya, ya, dan kita semua tahu bahwa bius itu kan dari bahan utamanya kan dari alkohol salah satunya ya, atau psikotropika yang bisa menenangkan orang dan tidak terasa ketika dia dioperasi begitu. Tapi apa jawabannya? Wahai tabib, saya tidak ingin untuk mengambil obat itu. Jadi biarkanlah saya seperti ini. Kata tabib, ya tapi nanti kamu akan kesakitan. Anda nanti akan kesakitan gitu kalau dibiarkan. Apa katanya Ibu sekalian? Ini yang saya kira penting kita cermati bersama, yang mungkin kita semua sulit untuk mengambil sikap seperti ini. Dia mengatakan, wahai tabib, sebagaimana saya telah lama menikmati sehat, maka biarkanlah kali ini saya untuk menikmati rasa sakit itu. Jadi sebagaimana telah lama kami ini atau saya ini menikmati sehat, ya kan? Maka biarkanlah saya sekarang ini untuk menikmati sakit. Untuk menikmati sakit. Dan akhirnya terjadilah amputasi itu tanpa dia dibius, ya. Dan kakinya yang sebelah kiri itu dipotong. Bapak sekalian, situasi seperti yang dialami oleh seorang tabi'in ini, itu kan banyak kita jumpai sekarang tuh. Orang datang bergembira, orang pergi bergembira, orang pergi bersukacita, ya kan? Tapi kemudian tiba-tiba mendapatkan sebuah musibah. Makanya takdir buruk itu selalu identik dengan yang namanya musibah. Nah, kenapa orang kemudian begitu sulit mengelola perasaannya ketika mengalami musibah? Karena musibah itu tidak pernah dia angankan. Ya kan? Musibah itu tidak pernah dia perhitungkan. Ketika orang itu misalnya sedang rekreasi misalnya, ketika berangkat itu yang ada di dalam benak dia adalah bahwa saya nanti akan mendatangi sebuah tempat yang tempat itu sangat menyenangkan. Gitu kan? Tidak mungkin orang itu rekreasi kemudian di dalam benaknya nanti saya akan kecelakaan, ya kan? Tidak mungkin begitu kan? Sehingga yang ada di dalam benak orang itu ketika dia sedang melakukan sebuah perjalanan dharma wisata atau rekreasi, yang terbersih di dalam benaknya adalah saya nanti akan mengalami sebuah kesenangan karena akan tiba di sebuah tempat yang tempat itu sangat menyenangkan. Ya kan? Yang ada di dalam benaknya kan seperti itu. Inilah gambaran dari sebuah takdir buruk ketika orang itu tidak memperhitungkan itu akan terjadi. Nah, sementara hal-hal seperti ini sering kita jumpai. Dan mungkin banyak di antara kita yang mengalami situasi-situasi ini dengan kadarnya masing-masing. Ya kan, dengan kadarnya masing-masing. Nah, Bapak sekalian, di dalam materi kita kali ini ya, di sini Imam Ibnul Qayyim ini ya menyampaikan kepada kita tentang 6 sudut pandang. Jadi 6 sikap yang harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman ketika menghadapi takdir buruk. Ya. Nah, saya kira ketika beliau kemudian menulis ada 6 sikap ini, karena memang tidak semua orang siap menghadapi takdir buruk itu. Berbagai macam bentuk penyakit kejiwaan yang kita jumpai sekarang ini, mungkin kalau ada dokter kita yang ikut pada kesempatan ini, jadi tahu gitu ya. Betapa banyak penyakit-penyakit kejiwaan itu muncul, itu terjadi ketika orang tidak siap menghadapi takdir yang buruk, ya kan? Ada yang namanya stres, ada yang namanya depresi, ada yang namanya histeria, sampai naudzubillah min dzalik, ya, sampai kemudian menjadi gila dan seterusnya. Penyakit-penyakit kejiwaan ini seringkali muncul itu ketika orang tidak siap menghadapi takdir yang buruk. Makanya sekalian, ya ini kalau suatu saat dulu saya pernah mengatakan ayat tentang takwa, ya kan? Saya mengatakan waktu itu bahwa takwa ini lebih enak diceramahkan. Ya, lebih gampang untuk diceramahkan.
tapi sulit takwa ini untuk bisa dilaksanakan. Nah, menghadapi takdir buruk ini dua-duanya sulit. Diceramahkan sulit, apalagi dilaksanakan. Ya, menghadapi takdir buruk. Makanya ketika materi ini ingin saya sampaikan waktu itu, ada yang mengingatkan saya, iki nunggu akhir tahun kok sing repot-repot gitu ya. Akhir tahun kasihlah materi yang enak gitu ya. Tapi sekalian, saya ingin mengatakan pada kesempatan ini, kalau seorang mukmin itu menghadapi kondisi mudah, ya kan, terus kemudian bisa, itu biasa. Ya, kalau seorang mukmin bisa mengelola perasaannya ketika menghadapi kondisi yang mudah, itu biasa. Ya kan? Itu biasa. Karena memang menghadapi situasi-situasi yang mudah dan menyenangkan itu seringkali tidak perlu mengelola jiwa. Ya kan? Tidak perlu mengelola hati, tidak perlu mengelola perasaan. Semua orang pasti akan siap melakukannya. Wong seneng kok. Ya kan? Senang kok. Tapi ini kondisi yang sulit. Dimana ketika di dalam kondisi sulit itu orang perlu menyiapkan energi ekstra untuk bisa menghadapinya dengan cara yang baik dan benar sebagaimana petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan seringkali kalau kita lihat Bapak sekalian, kondisi-kondisi sulit itu seringkali menjadikan orang menurunkan tensi keimanannya. Itu masalahnya. Ya. Kondisi-kondisi sulit yang dia hadapi itu seringkali menjadikan orang menurunkan tensi ibadahnya. Yang biasanya sholatnya rajin bisa malas. Kenapa? Menghadapi situasi sulit. Yang biasa Senin Kamisnya rajin bisa malas. Kenapa? Karena menghadapi situasi sulit. Ya, yang biasanya sholat tepat waktu, ya akhirnya kemudian sering sholatnya diterlantarkan. Kenapa? Karena menghadapi situasi sulit. Nah, ini satu halaman penuh di dalam kitab itu ya, di kitab Al-Fawaid halaman 42 ya, Imam Ibnu Qayyim menyebutkan kepada kita tentang 6 sikap itu. Ini saya ya kasih bold itu kita apa ya, poin-poinnya itu ya. Jadi yang pertama itu masyhadut tauhid, yang kedua masyhadul adl, yang ketiga masyhadur rahmah, yang keempat masyhadul hikmah, yang kelima masyhadul hamd, dan yang keenam masyhadul ubudiyah. Jadi ada 6 sikap ya yang harus dimiliki seorang mukmin ketika dia menghadapi takdir buruk atau takdir yang tidak dia kehendaki. Nah, coba kita lihat satu persatu di situ. Pertama-tama adalah sudut pandang tauhid. Ya. Jadi ketika mengalami situasi sulit, mengalami kondisi buruk yang dia tidak menginginkannya itu terjadi, cobalah kita melihat dengan sudut pandang ini. Apa itu sudut pandang tauhid? Nah, Ibnu Qayyim mengatakan di sini al-awwal, yang pertama adalah masyhadut tauhid, sudut pandang tauhid. Apa sudut pandang itu? Wa annallaha huwallazi qaddarahu wa sya'ahu wa khalaqahu. Wa masya'allahu kana wa man lam yasha' lam yakun. Adalah terkait dengan sikap seorang mukmin yang menyangkut masalah tauhid itu sendiri, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Apa itu? Bahwa wa annallaha, dan sesungguhnya Allah huwallazi qaddarahu, yang mentakdirkannya, wasya'ahu, dan yang menghendakinya, wa khalaqahu, dan yang menciptakannya. Wa masya'allahu kana wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah itu akan terjadi, dan apa yang Allah tidak menghendaki itu tidak akan terjadi. Nah, bayangkan kalau kemudian dengan sudut pandang inilah pertama-tama kita mensikapi sebuah takdir yang buruk itu, bahwa ini adalah Allah yang mentakdirkannya, ini adalah Allah yang menghendakinya, dan ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Apa yang dikehendaki Allah itulah yang terjadi, dan apa yang tidak dikehendakinya itu tidak akan pernah terjadi. Sehingga kemudian kalau kita kembalikan kepada masalah ini Bapak Ibu sekalian,
ya kalau kita kembalikan bab ini kepada tauhid seperti ini, inilah yang akan menenangkan jiwa kita bahwa tidak ada satupun yang terjadi di dalam kehidupan kita ini kecuali sesuai dengan skenario Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mentakdirkannya, Allah yang menghendakinya, dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Apa yang dikehendaki Allah itulah yang terjadi, dan apa yang tidak dikehendakinya itu tidak akan terjadi. Nah, kenapa demikian? Gitu ya. Kenapa demikian? Karena sebagai orang yang beriman, kita ini rela diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang beriman, kita hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita lihat ada sebuah doa gitu ya, yang doa ini disampaikan Rasulullah SAW untuk senantiasa kita baca tiap pagi dan sore sebanyak 3 kali. Ya, inilah bentuk kepasrahan kita bahwa kita ini rela dibimbing dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya. Ya, kita semua sudah hafal doa ini. Ya, kalau kita membaca doa ini kan bentuk kepasrahan bahwa apapun yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala untuk kita, itu kita rela. Ya kan? Apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala untuk kita, itu kita rela. Ya, sehingga kita tidak pernah mengeluh, apalagi sampai putus asa ketika kita mengalami kehendak Allah Subhanahu wa taala yang kehendak itu tidak kita inginkan. Mungkin kita mengatakan, Ustadz, itu teorinya begitu. Iya, memang teorinya begini, ya kan? Dan teori inilah yang harus kita praktekkan. Memang ini tidak mudah, karena memang untuk bisa menghadapi situasi sulit itu memang tidak mudah. Dan kadang-kadang orang perlu perlahan-lahan untuk beradaptasi dengan apa yang menjadi titah Allah Subhanahu wa taala di dalam doa ini. Kita lihat di sini. Raditu billahi robba. Aku rela Allah sebagai Tuhan. Nah, berarti kan kehendak Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya kita harus rela dong, ya kan? Kemudian wabil islami dina, dan aku rela Islam sebagai agama. Dan di dalam Islam itu ada sebuah rukun iman yang bernama iman kepada takdir. Ya kan? Iman kepada takdir. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan aku rela Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, orang yang diberikan mandat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalahnya kepada kita. Dan di antara risalah Allah, ya, di antara risalah Allah yang dimandatkan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada kita semuanya adalah risalah tentang takdir. Makanya persoalan takdir ini menempati posisi yang cukup fundamental di dalam Islam. Karena ini yang akan, ya kan, menentukan jiwa dan mental manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak sekalian, saya kira bab ini mungkin bukan sesuatu yang baru, tapi saya ingin mengingatkan kembali karena kenyataan di lapangan menunjukkan banyak di antara kita, ya, itu yang tidak siap menghadapi kondisi dan takdir yang buruk itu. Sementara takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala itu sering sampai kepada kita tanpa kita perhitungkan itu akan terjadi. Datang secara tiba-tiba dan seterusnya. Memang kalau kita lihat, tidak ada kan musibah itu yang tidak datang tiba-tiba. Musibah itu selalu datang tiba-tiba. Ya, makanya kan sering ketika musibah itu datang, orang ditanya, kon duwe firasat apa sadurunge itu. Mungkin ada firasatnya, mungkin juga tidak ada. Ya, kok iso sampai ono musibah ngene kon duwe firasat apa? Ya kan? Mungkin dia akan mengatakan, "Oh ya wingi ku kok mbah hatiku gak enak," ada yang begitu. Atau gak ada firasat apa-apa aku. Ya kan? Nah itu Bapak sekalian. Makanya kalau kita lihat sekarang ini, dan seringkali musibah-musibah itu tidak secara personal. Datangnya musibah-musibah itu seringkali secara komunal.
Siapa yang menyangka ada gempa ya yang berkekuatan berapa itu 5,6 magnitudo ya, yang mengguncang Cianjur pada tanggal 21 November yang lalu. Siapa yang menyangka? Enggak ada yang menyangka. Kalau seandainya ada yang bisa memprediksi itu akan terjadi di jam itu, orang kan pasti akan keluar rumahnya. Sehingga kita jumpai ada orang yang Allah mentakdirkannya meninggal di saat itu, yang ketika meninggal itu nggak memperhitungkan istrinya itu bahwa suaminya akan meninggal saat itu. Ada seorang suami istri ke sawah, ya kan? Seorang suami istri ke sawah. Tiba-tiba setelah zuhur itu suaminya pulang. Padahal tidak ada rencana untuk pulang, karena biasanya kalau ke sawah itu ya mereka sholat zuhur di situ, sholat asar di situ terus pulang. Ini setelah zuhur ya si suaminya ini pulang. Ya, katanya mau mengambil sesuatu. Nah, ketika pulang kita tahu sendiri itu gempa terjadi pada jam 1-an gitu ya, jam 13-an begitu siang di tanggal 21 itu. Ya, dan akhirnya desa itu luluh lantak dan suaminya meninggal. Istrinya selamat, dia tidak pulang. Siapa yang menyangka begitu? Ya, dan masih banyaklah kisah-kisah yang sampai sekarang nggak tahu korbannya sekitar 329 atau 330-an orang, dan masih ada 10 lagi yang masih belum diketemukan begitu. Siapa yang menyangka? Inilah yang mungkin orang sering menyebutnya sebagai takdir Bu. Nah, kalau kita kembalikan ke sini tadi, ya kan? Ya, Allah yang mentakdirkannya, Allah yang menghendakinya, dan Allah yang menciptakan peristiwa itu. Yang dikehendaki Allah itulah yang terjadi, dan yang tidak dikehendakinya ya tidak terjadi. Bapak Ibu sekalian, memasukkan persepsi seperti ini ke dalam ruang berpikir kita, ya kan? Itu memang tidak mudah. Ya, memang tidak mudah. Tapi harus kita masukkan persepsi ini ke dalam ruang berpikir kita, sehingga mindset berpikir kita ketika kita menghadapi kondisi sulit atau takdir buruk itu, yang ada di dalam benak kita adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah yang mentakdirkannya, Allah yang menghendakinya, dan Allah yang menciptakan peristiwa itu. Ya. Memang sekali lagi bab-bab seperti ini butuh pengelolaan jiwa dan hati yang luar biasa. Sudut pandang yang pertama. Sudut pandang kedua, ya kan, adalah sudut pandang keadilan. Nah, ini lebih sulit ini. Ya. Jadi bagaimana melihat peristiwa itu dengan sudut pandang keadilan. Kita lihat di sini. Ats-tsani masyhadul adl. Yang kedua adalah sudut pandang keadilan. Apa itu? Wa annahu madzin fihi hukmuhu. Ya, bahwa dalam kejadian tersebut berlaku hukumnya. Adlun fihi qada'uhu, dan adil ketentuan takdirnya. Pak, kok bisa ketika ada musibah menimpa saya, kok itu Allah kok adil kepada saya? Ya. Bukankah ketika musibah itu datang berarti itu situasi yang tidak saya inginkan? Berarti Allah tidak adil dong kepada saya. Ya. Bapak sekalian, kalau kita bicara soal keadilan seperti ini, mestinya para nabi itu kan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para rasul itu kan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah hamba-hambanya yang diberikan tugas untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia. Tapi kenapa para nabi itu kok banyak mendapatkan musibah yang sulit? Yang barangkali musibah para nabi itu tidak ada apa-apanya dibanding musibah yang kita alami. Atau para sahabat nabi dan seterusnya. Itu kan sahabat nabi semuanya. Tentunya mereka-mereka ini adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka. Tapi kenapa mereka justru mendapatkan musibah yang berat dan sangat berat, tidak ada apa-apanya dibanding musibah-musibah yang kita alami? Kenapa? Kan begitu. Ya, artinya kalau ukuran cinta, ya, ukuran kecintaan Allah Subhanahu wa taala itu ditentukan oleh enaknya kehidupan kita, itu justru yang tidak adil. Kenapa? Karena sekali-kali Allah itu tidak pernah mendolimi hambanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah mendolimi hambanya. Makanya di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Ya, dan sekali-kali tidaklah Rabbmu itu zalim kepada hambanya. Ya, sementara pada saat yang sama sekalian, ayat ini yang perlu kita pegangi bersama, bahwa musibah-musibah itu datang seringkali karena ulah kita sebagai manusia yang berbuat salah. Mestinya ke situ larinya. Ya kan? Maka di situ Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja musibah yang menimpa kalian, maka adalah disebabkan oleh perbuatan kalian sendiri. Ya kan? Disebabkan oleh perbuatan kalian sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kalian. Kalau orang melihat bahwa musibah-musibah itu datang karena kesalahannya, maka dia akan menjadikan musibah-musibah itu sebagai sebuah tangga untuk menaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, harusnya kan seperti itu. Makanya sekali lagi saya katakan di awal tadi, ini bukan persoalan mudah, ya kan? Dan materi-materi seperti ini, ya, seringkali dianggap bukan materi yang menarik. Padahal inilah yang kita alami hari-hari. Ya, inilah yang kita alami sehari-hari. Orang itu kan di dalam kehidupannya kan selalu menginginkan apa yang diinginkannya itu terjadi, gitu kan? Apa yang diinginkannya itu terjadi. Meskipun kalau kita lihat ada seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf itu datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengeluh. Mengeluh kenapa? Mengeluh karena semua usahanya itu selalu berhasil. Ya, sampai mengatakan, Rasul, ini kok saya begini berhasil, saya begini berhasil, kok nggak pernah gagal. Ya, saya khawatir jangan-jangan ini nikmat Allah Subhanahu wa taala yang disegerakan untuk saya di dunia dan aku tidak mendapatkannya di akhirat. Ono ta sing berpikir ngono. Ya kan? Yang banyak kan alhamdulillah benakku ini berhasil. Kan begitu kan mesti kan? Ben ini berhasil, tiap ini berhasil. Ya kan? Jarang kan yang seperti sahabat ini, Rasul, aku kok berhasil terus yo. Ngundang jangan-jangan nikmat Allah di surga nanti yang banyak itu disegerakan untuk aku di dunia dan aku tidak mendapatkannya di akhirat. Kok wis oleh kabeh sing tak deleki nang ngene donya. Ya. Ada yang berpikir seperti itu. Sehingga karena beliau berpikir seperti itu, infak beliau itu termasuk yang paling banyak. Abdurrahman bin Auf ini kalau kita lihat ketika hijrah dari dari Mekah ke Madinah, ini kan enggak membawa apa-apa. Ketemulah dengan seorang sahabat Ansor yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Ya, akhirnya oleh Sa'ad bin Ubadah diajak di Rasulullah SAW mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf yang dari Muhajirin dan Sa'ad bin Ubadah yang dari Ansor. Ya kan? Dipersaudarakanlah kedua sahabat ini. Melihat Abdurrahman bin Auf datang dari Mekah tidak membawa apa-apa, istri pun enggak dibawa waktu itu. Ya, akhirnya ditawari oleh Sa'ad bin Ubadah ini, apa yang kau inginkan dari kami? Aku punya 4 orang istri. Barangkali ada yang kamu ingin menikahi salah satunya, akan saya ceraikan. Sampai begitu. Dan itu kan gak mungkin terjadi di kita ya, obrolan seperti itu. Ya. Jadi sampai seperti itu oleh kepingin nolong dulure yang baru datang dari Mekah yang tidak membawa apa-apa. Ya. Tapi apa kata Abdurrahman bin Auf? Enggak. Dullani ainat suq itu. Tunjukkan kepada saya di mana pasar. Ya. Tunjukkan kepada saya di mana pasar. Memang dia ini dikenal sebagai seorang pebisnis handal, Abdurrahman bin Auf ini. Bapak sekalian, ya, enggak sampai 2 tahun, ya, dia sudah bisa menjadi donatur di dalam perang Badar. Itu Abdurrahman bin Auf. Jadi Allah memberikan kemudahan bagi beliau untuk bisnis, ya, kemudahan bagi beliau ini untuk berdagang, sehingga semua yang dia rencanakan dari perdagangannya itu hampir semuanya sukses. Nah, di tengah kesuksesan itu malah dia mengadu pada Rasulullah. Rasulullah, aku kok sukses terus ini gitu. Jangan-jangan ini nikmat Allah di surga yang disegerakan kepada saya dan nanti di akhirat aku tidak mendapatkannya. Saya begitu. Dan akhirnya dia ini dikenal sebagai seorang sahabat yang sangat-sangat dermawan. Kenapa? Itu tadi.
Dia khawatir jangan-jangan keberhasilannya itu adalah nikmat Allah yang disegerakan di dunia dan nanti di akhirat dia tidak mendapatkannya. Coba ada yang berpikiran seperti itu di kita? Ya. Justru Bapak Ibu sekalian, ya, yang banyak di kita ini, ya, betapa gembira dan sukacitanya ketika takdir baik itu menghampiri kita dan betapa mengeluhnya ketika takdir buruk itu menghampiri kita. Nah, inilah yang kita sebut sebagai sebuah keadilan itu. Istilahnya arek sekolah iku munggah kelas wae butuh ujian. Kan nggak mungkin seorang guru kemudian ngasih bonus, udahlah kamu nggak usah ujian, naik aja, begitu kan nggak mungkin. Lah munggah kelas wae kudu ujian, apa maneh kepengin munggah swarga. Ya. Makanya di sini Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Yang kedua. Yang ketiga, sudut pandang kasih sayang. Ini lebih sulit lagi nih. Ya. Jadi bagaimana kita memahami bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan ya hal yang buruk kepada kita, kemudian kita disuruh untuk memberi sudut pandang bahwa Allah sedang cinta kepada kita. Ya, itu adalah rahmat Allah buat kita. Jadi kondisi sulit itu, tapi kita harus punya pikiran ini adalah rahmat Allah kepada kita. Nah, kita lihat di sini. Masyhadur rahmah. Sudut pandang kasih sayang. Wa anna rahmatahu fi hadzal maqdur ghalibatun li ghadabihi wa intiqamihi wa rahmatuhu hasbuhu. Yang ketiga adalah sudut pandang kasih sayang, bahwa rahmat Allah di dalam takdir tersebut, maksudnya takdir buruk tersebut, mengalahkan kemurkaannya dan siksanya. Artinya kan tidak ada apa-apanya takdir buruk itu dibanding murka Allah dan dibanding siksa Allah. Ya, tidak ada apa-apanya. Makanya kata Imam Ghazali itu kan ketika musibah itu datang, ya kan, ketika musibah itu datang, maka ada satu di antara tiga itu. Yang pertama, ketika musibah itu menimpa orang kafir, maka itu adalah siksanya. Sebagaimana yang dialami Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah. Itu siksa. Siksa Allah yang didahulukan di dunia sebelum nanti akan mendapatkan siksa di neraka. Yang kedua, bagi para pendosa, musibah itu adalah peringatan. Ya, musibah itu adalah peringatan. Sehingga ketika musibah itu terjadi, itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu melakukan kesalahan? Kenapa kamu melakukan dosa? Sehingga dengan begitu dia akan ingat Allah Subhanahu wa taala dan kemudian menghentikan perilaku-perilaku kesalahan dan dosanya. Nah, yang ketiga itu. Musibah bagi orang-orang yang beriman itu adalah tanda kecintaan dan kasih sayang Allah kepada dirinya. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Innallaha idza ahabba imra'an ibtalahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ketika mencintai seorang mukmin, Allah mengujinya. Ya, Allah memberikan bala kepadanya. Nah, sehingga bagi kita yang mengaku beriman, cobalah menggunakan sudut pandang ini. Ya, cobalah ya kita melihat sudut pandang ini. Bahkan ini kan kita sudah memulainya. Misalnya ketika ada orang yang kita cintai meninggal, ya wafat, maka biasa kita memberikan ucapan duka cita. Salah satu ucapan duka cita itu adalah Allah Subhanahu wa taala lebih mencintaimu. Ya, sehingga kemudian mengambilmu duluan. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini sudah mulai perasaan ini di kita. Alhamdulillah. Bahwa ketika musibah itu datang, tanda Allah Subhanahu wa ta'ala itu sedang mencurahkan kasih sayangnya kepada kita. Nah, Bapak sekalian, hati-hati yang sakit, ya, apalagi hati-hati yang rusak, itu sulit memahami musibah dengan pemahaman ini. Ya kan? Sulit memahami musibah dengan pemahaman ini. Bagi hati yang sakit,
memahami musibah itu sebagaimana di dalam firman Allah di surat Al-Fajr itu. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Itu hati yang sakit. Adapun orang-orang yang ketika diuji oleh Tuhannya, ya, kemudian diberikan rizki dengan banyak, diberikan nikmat, fayaqulu rabbi akraman. Oh, Tuhanku telah memuliakan aku. Jadi begitu dikasih rizki yang banyak itu dia mengatakan Tuhanku telah memuliakan aku. Tapi wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ini surat Al-Fajr ini coba kita lihat. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala mengujinya, kemudian disempitkan sedikit rizkinya, fayaqulu rabbi ahanan, Tuhanku telah menghinakan aku. Dadi dikai rizki, oh Gusti Allah seneng aku. Gak dikai rizki, wah Gusti Allah ternyata gak seneng aku. Ini hati yang sakit, perasaan seperti ini. Ya, ini hati yang sakit. Tapi Bapak sekalian, kadang-kadang perasaan seperti ini tuh hampir mendominasi orang. Mungkin termasuk kita. Yang kadang-kadang perasaan seperti ini tidak terucap tapi terbersit di dalam jiwa, ya kan? Begitu kita sukses, Gusti Allah iki seneng aku rek, gitu kan? Begitu nggak sukses, wah, lapo ya Gusti Allah kok gak seneng aku, kok aku ditakdirno gagal. Memang nggak terucap dengan ucapan kita, tapi seringkali terbersit di dalam perasaan kita. Ya, itu sebabnya Ibu sekalian, kenapa ada dua kalimat penting yang harus kita baca ketika kita mengalami musibah, agar jangan sampai bersitan-bersitan di dalam benak kita itu salah. Begitu musibah terjadi, yang kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan di dalam hadis, begitu musibah itu terjadi, Rasulullah SAW mensyariatkan untuk mengatakan apa? Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Yang kita sering menyingkat dengan qaddarallah itu loh. Ya, Allah telah mentakdirkan dan apa yang dikehendaki Allah itulah yang terjadi. Dua kalimat ini, apakah itu kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau kalimat qaddarallahu wa ma syaa fa'al, atau kita singkat dengan istilah qaddarallah, dua kalimat inilah yang diharapkan bisa menghentikan bersitan-bersitan yang salah di dalam benak kita tadi itu. Yang mengatakan Allah gak seneng aku iki kok ditakdirno ngene, ya kan? Itu. Nah, Bapak sekalian, masyhadur rahmah itu tadi seperti itu. Ini ada ayat di surat surat apa ya kemarin itu, saya agak lupa, ini enggak kecatat di sini. Coba kita lihat nanti ya. Itu di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rahmati wasi'at kullasyai'." Ya, surat Al-A'raf, ya. Dan rahmatku, ya, itu meliputi segala sesuatu. Artinya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu, apakah segala sesuatu yang menyenangkan ataukah segala sesuatu yang menyusahkan menurut kita, gitu ya. Kemudian di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dari Imam Bukhari dari Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innallaha kataba kitaban qabla an yakhluqal khalqa. Sesungguhnya Allah menetapkan satu ketetapan sebelum menciptakan penciptaannya itu. Apa ketetapan Allah itu? Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu mendahului murkaku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi itu. Ya. Wa fahuwa maktubun indahu fauqal arsy, dan itu tercatat di sisinya di atas arsy. Ya. Jadi ini ya adalah sabda Rasulullah SAW yang menyampaikan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini berarti adalah sebuah hadis qudsi di mana di situ Allah berfirman, inna rahmati sabaqat ghadabi.
Sesungguhnya rahmatku itu ya sabaqat ghadabi, mendahului murkaku. Artinya Bapak sekalian, ketika orang itu mengalami musibah, jangan cepat-cepat membuat kesimpulan yang salah. Pertama-tama ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau kita lanjutkan dengan qaddarallahu wa masya'a fa'al. Atau qaddarallah tadi itu. Karena kita tidak tahu setelah musibah nanti itu akan terjadi apa. Ya kan? Kita nggak tahu setelah musibah itu nanti akan terjadi apa. Sering kan kemudian begitu musibah itu terjadi dia meledak-ledak marahnya dan semua, kenapa bisa begini, ini, itu dan seterusnya. Tapi tiba-tiba di kemudian hari dia mengatakan, oh iya iki hikmah ternyata. Tuh. Sering kan begitu itu? Itulah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu. Nah, itu sudut pandang rahmat. Yang keempat, sudut pandang hikmah. Gitu ya. Semua kejadian-kejadian yang Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkannya, semua kejadian itu pasti ada tujuan. Tidak ada yang sia-sia. Ya, pasti ada yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kenapa kejadian itu terjadi. Ya, pasti itu. Dan kalau kita lihat Bapak sekalian, kita saja misalnya kita di dalam sebuah perusahaan, ya, atau ya taruhlah di dalam sebuah tempat usaha, kita menyuruh orang. Yang orang itu ketika kita suruh, ya kan? Orang ini nggak mengerti apa yang menjadi alasan kita menyuruhnya. Ya kan? Tapi ketika orang ini faham, mesti dia akan mengatakan begini, oh ya gak mungkin aku dikongkon ngene nek gak ono tujuan yang jelas. Kenapa? Karena direktur saya ini baik. Tiba-tiba direktur itu menyuruh dia untuk sesuatu yang dia tidak bisa memahaminya, misalnya. Maka sang karyawan ini akan dengan lega mengatakan, oh iya nggak mungkin direktur saya menyuruh saya untuk melakukan sesuatu yang tidak ada tujuan apa-apa. Dan biasanya itu kan difahami di kemudian hari. Oh iya untung ini, aku dikongkon rene. Ya kan? Sering kan begitu? Untung saya disuruh ke sini sehingga kemudian saya menjadi faham tempat ini karena sekarang ternyata saya ditempatkan di tempat ini. Coba aku biyen gak dikongkon rene. Sudah plong kita tidak ada data apa-apa tentang tempat ini. Sering kan Bapak sekalian kondisi seperti itu. Itu kaitannya dengan dunia, kaitannya dengan urusan usaha antar manusia. Apalagi ini terkait dengan Allah Subhanahu wa taala dan hambanya. Artinya tidak ada satupun takdir Allah yang berlaku buat hambanya yang di dalam takdir itu tidak ada tujuan apa-apa. Tidak mungkin. Yang di dalam takdir itu tidak ada, ya kan? Tidak ada hal-hal yang diinginkan oleh Allah dari kebaikan itu. Makanya di sini wa anna hikmatahu subhanahu iqtadad dzalik. Jadi hikmah Allah Subhanahu wa taala itu menuntut hal itu. Apa itu? Lam yuqaddirhu sudah wala qadahu abatsat. Ya. Yakni tidaklah dia mentakdirkannya sia-sia dan tidak pula memutuskannya tanpa guna. Jadi artinya ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sesuatu yang menurut kita itu buruk, maka yakinlah takdir itu tidak sia-sia dan keputusan itu bukan tanpa guna. Ada sesuatu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari takdir yang menurut kita buruk tersebut. Memang meyakinkan ini ke dalam diri kita Bapak sekalian, ya. Itu kadang-kadang tidak gampang, butuh waktu. Ya, iki mesti Allah duwe tujuan tertentu iki, sing aku gak ngerti. Ya, mesti Allah ini menginginkan sesuatu ini untuk saya. Kenapa saya kok ditakdirkan seperti ini? Ya, kalau sudut pandang kita seperti itu, maka takdir itu akan semakin meningkatkan derajat keimanan kita. Ya, nah ini kita lihat. Di ayat yang surat Al-Mu'minun ayat yang ke-115. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatsan wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kalian mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kalian secara main-main saja dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Ya.
Jadi annama khalaqnakum abathan. Apakah kalian mengira bahwa kami ini menciptakan kalian, kata Allah, dalam kondisi main-main yang tidak punya tujuan apa-apa? Dan takdir itu adalah bagian dari ciptaan Allah. Nah, di ayat yang ke-36 dari surat Al-Qiyamah, ayahsabul insanu an yutraka suda. Apakah manusia itu akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Ya, dibiarkan begitu saja, dibiarkan sia-sia tanpa pertanggungjawaban. Dan salah satu bentuk pertanggungjawaban di situ ada musibah. Sehingga Allah Maha tahu apa yang menjadi sikap orang itu terhadap musibah yang dia alami. Nah, sehingga Bapak sekalian, kalau kita ingin tahu gitu ya, apa sih yang menjadikan orang itu derajat keimanannya itu naik? Salah satunya dia punya sikap yang bijak terhadap musibah. Ya, terhadap musibah. Baik, yang kelima, sudut pandang pujian. Ya. Jadi istilahnya itu begini, kita ini mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita disuruh memujinya. Kita disuruh memujinya. Ya, itu kan kadang-kadang enggak masuk akal. Mesti kayak takdir elek disuruh memuji Allah Subhanahu wa taala. Tapi coba kita lihat di sini. Masyhadul hamd, sudut pandang pujian. Wa anna lahu subhanahu alhamdut tam ala dzalika min jami'i wujuhihi. Ya, bahwa bagi Allah segala puji dengan pujian sempurna atas takdir tersebut dari semua sisi dan aspeknya. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu terpuji dalam berbagai macam situasi yang kita alami. Nah, ini ada hadis yang bagus saya kira sebagai pegangan kita ketika menghadapi situasi sulit itu ya. An Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita sering mendengarkan hadis ini ya kan. Wa idza ra'a ma yakrahu qala alhamdulillahi ala kulli hal. Nah, dalam kehidupan kita itu yang sering atau yang banyak kita kenal itu yang pertama kan, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya kan? Coba kita lihat di sini maknanya. Dari Aisyah dia berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sesuatu yang disukai, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Anak lulus ujian dengan nilai baik, ya kan? Kemudian mendapatkan rezeki yang barokah dan seterusnya, mendapatkan sebuah keberhasilan, ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Tapi wa idza ra'a ma yakrahu, ketika beliau melihat sesuatu yang tidak disukai, beliau mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji Allah, ya, segala puji bagi Allah atas setiap situasi. Jadi lihat di sini, Bapak Ibu sekalian, ketika kemudian menjumpai situasi yang tidak diinginkan, Rasulullah mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Ya, segala puji bagi Allah atas semua situasi, apakah itu situasi baik ataukah situasi buruk menurut pandangan dia. Jadi dalam kondisi senang, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Dalam kondisi susah, alhamdulillahi ala kulli hal. Lihat, senang dan susah tetap mengatakan alhamdulillah. Ya. Itu logikanya gimana Pak kok bisa seperti itu? Wong dalam kondisi susah kok mengatakan alhamdulillah. Karena ternyata Bapak Ibu sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita musibah, itu kan hanya mengambil sebagian nikmatnya dari kita. Di mana masih banyak nikmat-nikmat lain yang Allah tidak mengambilnya. Ya kan? Cuma ya itulah kadang-kadang manusia itu. Ya termasuk saya dan kita semuanya ini. Ya kan? Ketika yang sakit itu atau yang panas itu tangan kita atau yang luka itu tangan kita, ya kan? Itu kan kita mengatakan
yes, awakku gak enak kabeh. Padahal mek tangane tok sing luka. Tapi awake dadi gak enak kabeh. Sering kan? Begitu kan? Ya memang inilah manusia. Ya, inilah manusia. Dicabut satu nikmatnya oleh Allah, itu seolah-olah semua nikmat itu jadi hilang. Ya. Dicabut salah satu nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu seolah-olah semua nikmatnya itu hilang. Nah, menghadapi situasi itu sekalian, penting kita mengatakan itu tadi, alhamdulillahi ala kulli hal. Buktinya masih banyak nikmat-nikmat Allah yang lain yang tidak diambil dari kita. Saya ulang sekali lagi, musibah itu datang, Allah hanya mengambil sebagian nikmatnya dari kita. Dan masih banyak nikmat-nikmat yang lain yang masih ada di dalam diri kita. Yang keenam, sudut pandang penghambaan. Ini puncaknya Bapak Ibu sekalian, ya kan? Meskipun ini juga penting menjadi pengetahuan kita bersama bahwa cara kita melihat musibah itu dengan sudut pandang penghambaan. Agak panjang di sini penjelasannya, coba kita lihat di sini. Ya, wa annahu abdun mahad min kulli wajhin. Wa annahu abdun mahdun min kulli wajhin. Bahwa dari segala sisi dia adalah hamba semata. Maksudnya manusia ini yang terkena takdir buruk itu dari semua sisi manusia itu adalah hamba semata. Tidak lebih dari itu. Tidak lebih dan tidak kurang. Dia adalah hamba Allah. Tajri alaihi ahkamu sayyitihi wa aqdiyatihi bihukmi kaunihi, ya kan, mulkuhu wa abduhu. Maka berlakulah hukum-hukum dan keputusan-keputusan pemiliknya, karena dia adalah milik dan hambanya. Maka berlakulah hukum takdirnya sebagaimana berlaku hukum syar'inya. Fayasrifuhu tahta ahkamihil qadariyah kama yasrifuhu tahta ahkamihis syar'iyyah. Maka berlakulah hukum takdirnya sebagaimana berlaku hukum syar'inya. Fahuwa mahallu lijuryani hadhil ahkami alaihi. Maka dia, maksudnya hamba yang terkena musibah itu adalah objek berlakukan hukum-hukum tadi. Dipahami ya? Jadi karena kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, maka berlakulah hukum-hukum Allah itu bagi kita. Berlakulah keputusan-keputusan Allah itu bagi kita. Karena kita adalah hambanya. Dan di antara keputusan-keputusan Allah itu adalah takdir-takdir Allah yang menurut kita kurang baik. Kenapa? Karena kita ini hambanya. Makanya sudut pandang penghambaan ini penting. Dan karena itu ketika hal-hal seperti itu tiba, maka berlakulah kemudian ya kita, sikap kita sebagai seorang hamba. Apa itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Karena pada akhirnya seperti ini. Surat Maryam ayat yang ke-93 itu. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Zat yang Maha Pemurah sebagai apa? Sebagai seorang hamba. Tidak kurang dan tidak lebih dari itu. Sekali lagi sebagai seorang hamba. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.